Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan bait yang ke berapa nih? Kelima. Keempat ya. Mauliduhu fi 'ashiril fadili rabi'inil awwali 'amal fili lakinnama al-mashhuru thani 'ashrihi fi yaumi itsnaini tulu'a fajrihi wa wafaqal 'ishrina min Naisana wa qablahu hainu abihi hana. Jadi di sini dinyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu dilahirkan pada tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 8. Dan yang masyhur adalah tanggal 12. Dan yang lebih kuat dengan sanad adalah tanggal 8. Di kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam tanggalnya itu tidak pasti ya, karena masih diperselisihkan. Di sini juga berarti bahwa kelahiran Nabi itu tanggalnya itu tidak ada hukum syar'i di sana. Ya, tidak ada hukum syar'i yang dibangun dari waktu kelahiran Nabi. Ya. Namun yang para ulama ya sepakat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu dilahirkan pada tahun gajah. Jadi orang-orang dulu itu menamai ya tahun itu sesuai dengan kejadian besar yang ada pada tahun itu. Ya, kejadian-kejadian yang luar biasa yang besar ya pada tahun itu. Maka anak yang lahir pada tahun itu dinamakan lahir tahun apa? Tahun gajah. Ya, berarti kejadian besar itu yaitu ada. Kenapa dinamakan tahun gajah di sini? Ya, karena ada seorang Nasrani dari Habasyah, ya namanya Abrahah. Ya, Abrahah. Abrahah ini dari Habasyah. Kemudian dia diperintahkan oleh Raja Romawi untuk memerintah di Yaman. Maka dia menjadi pemimpin di situ. Nah, Abrahah ini melihat ya, Ka'bah ini selalu dikunjungi oleh banyak orang. Maka ia ingin bagaimana orang-orang Arab itu pindah. Ya. Pindah ke tempatnya. Maka ia bangun gereja yang sangat besar sekali. Ya, gereja yang sangat besar. Besar dan megah. Kemudian ya, memberikan informasi kepada orang agar mereka pindah ke sana, tapi enggak ada yang ke sana. Malah ada orang Arab, orang Mekah itu ke sana bukannya berkunjung tapi dia berak di sana. Ini kisah soal dia berak di sana. Jadi di gereja itu dia berak. Maka akhirnya Abraham marah sekali. Ya, kejadian itu dia marah. Ya. Akhirnya dia kumpulkan pasukan. Wah, sekarang ini kita hancurkan aja Ka'bah. Ya, kumpulkan ya berapa pasukan yang mana di depan pasukan ini tentaranya menggunakan gajah, mengendarai gajah. Maka datanglah Abrahah ini ke Mekah ingin menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kejadian ini dalam surat Al-Fil. Ya. Dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Ka'bah itu ya, langsung. Orang-orang Arab, orang-orang Mekah ketika itu enggak bisa menjaga Ka'bah karena tentara Abraha banyak sekali. Ya, bahkan kakek Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu kakek Nabi ini Abdul Muttalib,
Ya, terkenal orang yang paling ganteng di situ. Ya. Ya, orang kalau ngelihat segan karena gantengnya. Pemuka nomor 1 di Mekah. Sampai lari semua ke ya, ke pinggir-pinggir, ke gunung-gunung di samping Ka'bah karena mereka tidak bisa menghadapi tentara Abraha. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan ya, rumahnya, Baitullah. Ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, sudah bisa ini. Sudah saya download. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Lihatlah bagaimana Rabbmu memperlakukan tentara bergajah. Ya, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap tentara bergajah. Suaranya udah kedengaran saya? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Orang yang ingin menghancurkan Ka'bah itu tipu dayanya sia-sia. Bahkan zaman sekarang ini barang siapa yang ingin berbuat jahat di Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang itu kehancuran, dosa dia. Belum pergi ke Mekah. Ya, kalau dari jauh dia udah pingin saja, maka Allah Subhanahu wa taala ya balas dia dengan kehancuran. Dia sudah dapat dosa. Wa may yurid fihi bi ilhadin nuziqhu min adzabin alim. Barang siapa yang pingin saja, ya. Belum melangkah, pingin. Wa may yurid fihi. Ya, barang siapa pingin menghancurkan atau berbuat kejahatan di Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia dosa. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, kirimkan pada tentara Abraha itu burung, tayran, burung, ababil artinya yang banyak ya, jadi ababil jamaat mutatabi'ah. Artinya dari segala penjuru, ya bukan nama burung, bukan namanya burung ababil, tapi burung ababil ini artinya banyak sekali. Terus dari segala penjuru, kanan kiri semua, dan jumlahnya banyak. Berkelompok-kelompok burung itu. Ya. Berbondong-bondong, jamaat kasirat, banyak sekali. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan batu yang dipanaskan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Ini balasan bagi orang-orang yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Jadi kita ngambil hikmah dari sirah-sirah ini ya. Bagaimana kita mengambil hikmah, faidah apa sih yang kita bisa petik ya. Kalau kita sirah ini cuma kita baca aja ya, ini cuma maklumat saja ya. Artinya yang kita dapat tidak ada yang kita ambil faedahnya. Makanya saya di sini kalau ini kan 100 bait, ini bisa seharian, satu kali pertemuan bisa kita baca. Makanya penting kemarin ada yang di grup itu di share ada terjemahannya. Ya, makanya dibaca, ada terjemahannya di ini apa namanya? Di copy ya, atau dibaca di HP. Karena kalau di Arab itu semua paham bahasa Arab. Jadi yang penting itu isinya, bukan terjemahnya. Jadi usahakan semua udah paham ini. Dan kita jelaskan intinya. Jadi kita ngambil faedah dari sirah nabawiyah ini, ya, bukan cuma kita ngambil sejarahnya saja. Fi yaumits tsnaini tulu'a fajrihi, yaitu hari Senin. Ya, ketika terbit fajar. Nah, kesepakatan para ulama dan ahli sejarah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu dilahirkan hari Senin. Ya, hari Senin
Ini adalah hari yang bersejarah bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, Senin ini Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan. Ya. Nah, di sini ada riwayat ya, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil, Nabi dilahirkan tahun gajah. Kemudian ada juga sahabat Qais bin Makhramah yang mengatakan saya dilahirkan bersama Nabi barengan. Ya, waktunya barengan, ya, tahun gajah. Nah, kapannya? Ya, tahun gajah ini kan banyak tahun gajah, ya, yaitu 1 tahun, ya, yaitu terjadi 50 hari setelah kejadian Abraha itu. Ini yang dikuatkan oleh para ulama. 50 hari setelah kejadian Abraha tadi. Suaranya masuk saya? Hah? Enggak. Ini sekarang bro. Sekarang ini saya. Di ini. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh para sahabat tentang hari Senin. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan zalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu au unzila alayya fihi. Jadi hari Senin itu adalah hari mana aku dilahirkan. Jadi kesepakatan semua ulama, enggak ada khilaf. Dan hari Senin juga aku itu diutus, artinya menjadi nabi. Ya, ketika berarti surat Al-Alaq, surat Iqra itu turunnya hari Senin. Nabi SAW menjadi seorang nabi itu hari Senin. Begitu pula Rasulullah SAW ketika hijrah, ya tadi kedua. Ketiga hijrah. Ya, Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah, ya, itu hari Senin. Dan juga nanti masuk nyampai ke Madinah itu hari Senin. 4 berarti. Yang kelima adalah Nabi alaihi wasallam meninggal hari Senin. 5. Jadi hari Senin ini memang hari diangkatnya amal. Jadi setiap pekan itu ada 2 hari yang diangkatnya amal, yaitu hari Senin dan Kamis. Jadi amal kita itu diangkat oleh malaikat. Artinya ada amal. Tugas malaikat mengangkat amal itu hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi SAW suka puasa, ya, hari Senin dan Kamis, ya, agar ketika diangkat amal itu dalam keadaan puasa. Kemudian wa wafaqal 'ishrina min Naisana. Nah, ini para ulama mengatakan, nah, tanggalan itu bertepatan dengan 20 April. 20 April ini biasanya ahli falak, ya. 20 April kalau tanggal Syamsiah atau Masehi. Kemudian sin wa qablahu hainu abihi Hana. Jadi sebelum Nabi alaihi wasallam lahir, ya, bapak beliau sudah meninggal. Makanya wa qablahu sebelum, hu ini kelahirannya, hainu artinya ajal, abihi bapaknya, hana tiba. Jadi sebelum Nabi SAW dilahirkan bapaknya sudah meninggal. Nah, ini berarti Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi dalam keadaan yatim. Dan ini derajat yatim yang paling tinggi. Yang paling kasihan itu yatim kalau dia lahir bapaknya udah nggak ada. Artinya dia nggak pernah ngelihat bapaknya. Kalau zaman sekarang ada foto. Kok zaman dulu nggak ada foto? Ya, gimana gambarnya nggak ada? Jadi dia lahir nggak pernah ngelihat bapaknya. Nah, ini derajat yatim yang paling tinggi, yang paling kasihan. Makanya Nabi SAW sangat perhatian sekali terhadap anak yatim. Ya, sangat perhatian terhadap anak yatim. Karena beliau lahir, bapak beliau sudah meninggal, ya sudah meninggal. Nah, ini dipertegas dalam surat Ad-Duha, lam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapatimu dalam keadaan yatim kemudian ia melindungimu?
wajadaka dhallan fahada, dan engkau tidak tahu sesuatu kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjuki. Wajadaka ailan fa'aghna, dan ia mendapatimu dalam keadaan miskin kemudian dikayakan. Ya, Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Makanya kita ini perhatikan anak yatim itu, ya, karena ini sangat besar sekali pahalanya. Ya. Kemudian wa ba'da 'amaini ghada Fatimah ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Nah, setelah Rasulullah SAW 2 tahun, ya, ghada ada asbaha Fatimah, disapih. Ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun. Ya, Halimah yang menyusui Nabi SAW datang kepada ibunya. Jadi Nabi SAW itu disusui oleh Halimah. Yang pertama menyusui Nabi SAW, dikatakan para ulama, yang pertama adalah ada 3. Yang pertama ibunya, yang kedua adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Ya, budaknya Abu Lahab. Kemudian ya, beberapa hari kemudian disusui oleh Halimah. Ya, kita enggak perpanjang di sini. Ya, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disusui oleh Halimah As-Sa'diyah? Ya. Karena ini bukan kekhususan Nabi. Ya, semua orang ketika di Mekah itu, jadi ini umum adat orang Arab. Semua orang ketika lahir disusui oleh ibu susuan. Ini bukan khusus Nabi, semuanya. Bahkan ini Hamzah paman Nabi bareng sama Nabi nyusui. Hamzah paman Nabi Rasulullah SAW bareng sama Nabi, sama Thuwaibah bareng, nanti sama Halimah juga bareng, ya, sama paman Nabi Hamzah. Jadi kebiasaan orang Arab dulu itu menitipkan anaknya kepada orang-orang kampung. Orang-orang kampung agar bagaimana fisik mereka itu kuat. Ya, kok di kampung sama di kota kan beda. Ya, kalau Mekah zaman dulu itu kota. Ya, kalau Bani Sa'idah ya, ini di pelosok ya, dekat dengan Taif. Ini Rasulullah SAW ya banyak, jadi orang-orang kampung itu datang ke Mekah, ke kota, makanya nama Ummul Qura. Kotanya Ummul Qura, ibunya semua kampung di sini, Ummul Qura. Ya, semua dari desa-desa ke kota nyari anak susuan. Ini kebiasaan zaman dulu. Nah, kemudian Halimah ini termasuk orang yang terakhir dapat anak susuan karena teman-temannya udah dapat, Halimah tok belum dapat. Ya. Mau ngambil Nabi tanggung karena anak yatim. Kenapa? Nanti yang bayar siapa? Jadi ini orang nyari susuan biar dibayar. Anak yatim tanggung mau ngambil Nabi, nggak diambil. Akhirnya karena nggak dapat sama sekali, akhirnya terpaksa ngambil Nabi. Ternyata setelah ngambil, ya, itu onta ya, yang nggak ada susunya langsung ada susunya. Susunya dia yang kempes langsung ada susunya. Onta yang jalannya lambat sekali langsung paling balapan, semua dikalahin Nabi. Ini keberkahan Nabi. Ini para Nabi itu berkah. Ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih itu berkah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku mubarak, berkah dimanapun aku berada. Ya, termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi. Ya, orang-orang soleh yang mengikuti jejak-jejak Nabi itu dimanapun dia memberikan keberkahan, memberikan ketenangan, memberikan ilmu, memberikan contoh yang baik. Ini orang-orang soleh. Ya. Maka karena saking berkahnya Nabi, ya setelah 2 tahun itu Halimah datang kepada ibu Nabi. Ya, datang kepada ibu Nabi, dirayu, ibu Nabi itu dirayu agar Nabi itu masih tetap di rumah Halimah. Padahal sudah selesai. Padahal sudah 2 tahun. Karena 2 tahun ini adalah waktu menyusui yang paling baik. Ya, kayak kalau misalnya ada istri atau ada ya punya anak, usahakan 2 tahun. Ya. Karena ini waktu yang sangat baik untuk pembentukan anak itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ya, ibu-ibu itu menyusui anaknya itu 2 tahun sempurna. Bagi siapa yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi kalau yang nggak pingin ya nggak ada masalah. Tapi yang pingin ini anjuran. Di Al-Quran, ibu-ibu itu kalau 2 tahun menyusui anak beda dia dengan kurang dari itu. Atau lebih dari itu malah parah. Ya, jangan jadi 2 tahun pas disapi. Jadi Rasulullah SAW juga disusui selama 2 tahun oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Halimah datang ke ibunya ngerayu. Ya. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha kama aradat. Ya. Dan akhirnya kembali adat bihi dengan Nabi SAW ke li ahliha kepada keluarganya Halimah kama aradat sebagaimana dia inginkan. Jadi memang Halimah Halimah datang ke Mekah memang untuk ngerayu ini ya 2 tahun ya ibu Nabi ya dikatakan di desa itu lebih bagus cuacanya lebih dirayu akhirnya ibu Nabi ya oh ya benar juga ya bawa lagi ya. Akhirnya Rasulullah SAW dibawa lagi. Nah ternyata setelah dibawa lagi ini yang terjadi ya. Faba'da syahrainin syiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Jadi setelah 2 bulan ya dibawa lagi oleh Halimah maka terjadi pembelahan perut Nabi alaihi salatu wassalam. Pembelahan dada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan 4 tahun. Wa waqila dikatakan ba'da setelah arba'in 4 tahun min sinnihi dari umurnya. Jadi ada yang mengatakan 2 bulan setelah balik tadi, ada yang mengatakan 4 tahun dan lebih cocok sebenarnya 4 tahun karena hadis nanti. Ya. Jadi ketika Nabi kecil itu ada 3 riwayat yang kuat. Yang pertama 2 bulan, yang ketiga 4 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 10 tahun. Ya, 10 tahun. Jadi ini dibelah dada Nabi, perut Nabi. Dan ini diriwayatkan oleh para sahabat ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh beberapa sahabat yang mengatakan ya Rasulullah akhbirna an nafsik. Wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, beritahukanlah kami tentang dirimu. Ceritakan ya bagaimana dirimu. Naam, ya. Nabi itu kalau diminta apapun mesti ya. Gitu. Kalau diminta harta langsung kasih. Kalau diminta ceritakan langsung ceritakan. Gak pernah bilang ya. Makanya dikatakan ada syairnya tidaknya itu ya gitu. Nabi itu tidaknya itu nggak ada tidaknya. Ya, gitu. Naam langsung. Kalau dalam masalah kebaikan itu ya langsung. Ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam wastud'tu fi bani Sa'd ibn Bakr fa baina ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bahman lana id atani rajulani 'alayhima thiyabun bid bitastin min dhahabin mamlu'in thaljan fa akhadani fa shaqqa batni wastakhraja qalbi فشقه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه ب10 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه ب100 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه ب1000 من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها قال ابن كثير إسناده جيد قوي. Ini hadis riwayat Ibnu Katsir juga ada penguat dari Sahih Muslim. Ya, Rasulullah mengatakan saya akan ceritakan apa yang diceritakan Nabi alaihi salatu wasallam. Saya ini adalah doanya bapakku. Doanya bapakku Ibrahim alaihissalam. Nabi ini adalah doa bapaknya, doa kakeknya. Bapaknya keturunan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi Nabi Ibrahim ketika setelah membangun Ka'bah, ya ini ayat surat Al-Baqarah, ya, ayat berapa ini? Sekitar 127 ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi setelah Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dan Ismail berdua, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya setelah ya Rabb, terimalah amalanku, ya. Jadikan dari keturunanku ini umat yang berserah diri kepadamu, ya. Kemudian doa selanjutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Rabb, ya Rabb, ya wahai Tuhan kami, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah dari keturunanku itu, yaitu nabi, ya rasul, seorang rasul dari mereka, keturunannya Ismail alaihi salatu wassalam, ya, yang mana tugasnya nanti mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu Sunnah. Ya ini Nabi ini berkat doanya Nabi Ibrahim. Nah kalau kita nih bapak-bapaknya jangan lupa doain anak kita ini. Doain anak kita ini terus doain. Ya kalau enggak anak kita mungkin cucu kita yang jadi. Ya mungkin kalau ada ulama itu ini, oh ini kecipratan doa kakeknya, mungkin bapaknya belum ulama, oh mungkin kakeknya dulu. Ya. Jangan lupa mendoakan anak kita itu. Anak kita dan keturunan kita. Dan doa yang paling bagus adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini terus. Ini ada efeknya nih. Ya orang itu kalau berdoa itu mesti ada efeknya. Kalau ikhlas, Nabi Ibrahim kan ketika habis membangun Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu dianjurkan ketika setelah melakukan amal-amalan baik. Ya, setelah melakukan amalan baik, setelah bersedekah, kita berdoa, ya Allah. Setelah sholat malam berdoa aja, setelah melakukan amal-amal baik disunahkan untuk berdoa. Ini adalah ciri-ciri para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Innahum kanu, jadi para nabi itu yusari'una fil khairat, dalam kebaikan apapun mereka cepat. Nah setelah itu apa? Wa yad'unana, mereka berdoa. Seperti Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah bersama Ismail, langsung berdoa. Nah doanya ternyata apa? Ya ini Nabi alaihi salatu wasallam, ya, agar diutus dari keturunan Ismail seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya bapak-bapak, ibu-ibu ini jangan lupa doain anak-anaknya, doain keturunannya. Dan doa itu yang sangat bagus, Rabbana hablana itu. Ini doa dalam Al-Qur'an. Surat Al-Furqan. Ya. Kemudian wa busyra akhi Isa, dan Nabi ini adalah kabar gembiranya saudaraku Isa. Ya, para nabi itu bersaudara. Nabi Isa dalam Al-Quran mengabarkan apa? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan akan datang nanti setelahku ada seorang nabi yang namanya Ahmad. Ya, Ahmad ini kalau belum lahir, kalau udah lahir namanya Muhammad. Ahmad akan lahir nanti. Ahmad ini isim tafdil, artinya paling terpuji, paling mulia. Biar orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu yang mengatakan mereka itu paling mulia, yang mengatakan mereka itu anak Tuhan, ya, yang mengatakan mereka itu paling mulia di dunia ini, Yahudi, ya. Maka Nabi Isa mengabarkan akan datang Ahmad yang paling mulia. Mereka kalian kalah. Ahmad paling mulia. Makanya biar mereka enggak berbangga. Ya, Nabi Isa mengabarkan Nabi alaihi wasallam. Kemudian ibuku itu melihat ketika hamil, ya, ada sesuatu keluar, ya, cahaya
yang menerangi istana-istana Syam. Ibu Nabi SAW. Dan aku disusui di Bani Sa'ad ibn Bakr. Ya. Dan ketika aku dan saudaraku, ya, maksudnya saudara sesusuan, di belakang rumah kami mengembalakan kambing. Nah, mengembalakan kambing. Jadi kejadian pembelahan darah itu ketika Nabi SAW di belakang rumah Halimah Sa'diyah mengembalakan kambing. Maka para ulama enggak mungkin anak 2 tahun 2 bulan mengembalakan kambing. Makanya tadi ketika misalnya mengatakan 2 bulan berarti enggak mungkin masa anak-anak mengembalakan kambing. 4 tahun atau 10 tahun. Dan para nabi itu mereka itu mengembalakan kambing. Ya. Nabi Musa, nabi-nabi itu ya, mengembalakan kambing. Kemudian ketika mengembalakan kambing, datanglah kepadaku 2 orang ya, mengenakan pakaian yang putih, bersih ya, dan membawa bejana yang terbuat dari emas. Bejana tersebut penuh dengan salju. Kemudian ia mengambilku dan membelah perutku. Kemudian keduanya mengeluarkan hatiku dan keduanya ya, mengeluarkan bagian hitam yang ada pada hatiku kemudian membuangnya. Kemudian hatiku dicuci dalam bejana tadi, dalam yang dengan salju tadi sampai bersih. Kemudian salah satu dari 2 orang tadi mengatakan coba ditimbang dengan 10 umatnya. Mau dites nih, ditimbang dengan 10 umatnya. Maka ditimbang dengan 10 umatnya, maka lebih berat Nabi SAW. Maka dikatakan coba ditimbang dengan 100 umatnya. Ditimbang dengan 100 umatnya, maka lebih berat Nabi SAW. Coba ditimbang dengan 1000 umatnya, maka ditimbang dengan 1000 umatnya lebih berat Nabi SAW. Kemudian coba ditimbang dengan, kemudian yang mengatakan, ya udah, nggak usah ditimbang lagi. Seandainya pun ditimbang dengan umatnya semua, maka lebih berat ya Nabi SAW. Nah, ini terjadi pembelahan dada Nabi ya. 4 tahun atau 10 tahun ketika kecil. Atau tadi riwayat 2 bulan setelah dibalikkan kepada Halimah. Nah ternyata belahan dada Nabi itu masih ada ya, ketika dewasa. Makanya Anas bin Malik mengatakan saya melihat bekas belahan itu seperti jahitan di dada Nabi. Ada bekas jahitan. Nah pembelahan dada Nabi SAW itu para ulama ya, mengatakan bahwa terjadi beberapa kali. Ya bukan cuma ketika kecil. Yang pertama yang tadi ketika kecil ya, ada 3 kali. Yang kedua adalah ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Yang kedua adalah ketika Nabi SAW menjadi Nabi. Ya, sebelum menjadi Nabi dibelah. Karena akan menerima wahyu. Karena akan menerima wahyu, maka dada Nabi dibelah. Ya, sebelum menjadi Nabi dibelah. Kemudian ketiga adalah ketika Isra, ketika Mi'raj ya, ke langit. Jadi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu ketika tidur, kemudian di atap rumah itu terbuka. Ya. Maka malaikat turun kemudian membelah dada Nabi. Jadi yang paling kuat di sini dikatakan 3 kali tadi. Karena hal-hal kejadian besar kecil, Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika menjadi Nabi, kemudian ketika Isra Mi'raj. Makanya kalau wudhu itu 3 kali udah mentok ya, untuk mensucikannya. Ya walaupun ada yang sebagian mengatakan 5 kali, tapi yang paling kuat ini 3 kali. Ya. 3 kali tadi. Jadi pembelahan dada Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian ya itu untuk Nabi SAW ya tenang, syarah dadanya ya, jadi enggak ada bisikan-bisikan setan ya. Nabi SAW maksum, terlindungi oleh Allah Subhanahu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'ala al-abwa'i. Dan nah sudah nih, udah 4 tahun udah lewat, kemudian 6 tahun sekarang. Jadi ketika umur 6 tahun ya dan lebih beberapa bulan 6 tahun, maka wafatu ummihi, ibu Nabi SAW wafat, 'alal abwa'i,
di tempat yang namanya Abwa. Jadi setelah ibu Nabi alaihissalam meninggal ketika umur 6 tahun. Nabi umur 6 tahun. Umur 6 tahun ketika ibu Nabi menjenguk ya, paman-paman dari ibu di Madinah. Ya, Nabi SAW punya keluarga di Madinah, Bani Najjar. Ya. Menjenguk, kemudian ketika pulang maka meninggal ya. Di Abwa. Abwa ini di antara Mekah dan Madinah ya. Di antara Mekah dan Madinah. Ini juga pertegas dalam hadis ya, dalam hadis suatu ketika ya, dari Ahmad bin Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu qala, saya kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna biwaddani qala makanakum hatta atiyakum fantalaqa thumma ja'ana wa huwa thaqilun faqala inni ataitu qabra ummi Muhammadin fasa'altu rabbi syafa'ata famana'aniha wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Ini hadis tentang ziarah kubur ini ketika ini. Ya, suatu ketika Nabi SAW melakukan perjalanan dengan sahabat, ya kemudian di tempat yang namanya Waddan, Nabi mengatakan tunggu dulu. Ya, saya mau ke suatu tempat. Ternyata Nabi SAW ke tempat ya, kuburan ibunya. Rasulullah SAW juga dalam keadaan sakil yang bersedih. Ya. Kemudian dia mengatakan saya mendatangi kuburan ibuku, ibu Muhammad. Kemudian aku meminta kepada Rabbku syafaat dan melarangku, dan aku wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, dan dulu saya melarang untuk ziarah kubur ya, sebelum ini dilarang untuk ziarah kubur, nah sekarang ziarahlah. Artinya ziarah kubur itu disunahkan. Di awal-awal Islam itu ziarah kubur dilarang. Ya, kenapa? Karena tauhidnya kurang, biar kuat dulu ya. Tauhidnya dikuatkan, sudah kuat enggak ada masalah ziarah kubur. Ya. Nah, sekarang kan tauhidnya lemah, ziarah kubur akhirnya minta di kuburan. Malah minta di kuburan. Jadi kalau sudah kuat tauhidnya, Nabi SAW langsung memerintahkan, sekarang boleh. Ya. Begitu pula dalam riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zara Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Rasulullah SAW menziarahi kuburan ibunya, maka Nabi SAW menangis dan menangis semua yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian mengatakan ista'dzantu rabbi fi ayyi an astaghfir lahum falam yu'dzan li wastaghfartuhu fi an azura qabrahu fa adina li fazurul qubura fa innaha tudzakkirukumul maut. Kemudian aku meminta izin kepada Rabbku untuk meminta ampun kepadanya, maka aku tidak diizinkan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya, maka aku diizinkan. Fazurul qubura fa innaha tudzakirul maut. Maka ziarah kuburlah, karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Ini ziarah kubur ini sangat penting ya. Jadi orang itu kalau ziarah kubur ingat nih nanti bakal mati nih. Semua ada akhirnya. Ya, Nabi SAW dibolehkan untuk ziarah kubur ke kuburan ibunya, tapi tidak dibolehkan untuk meminta istighfar. Karena ibu Nabi SAW dan termasuk orang sebelum diutus Nabi itu termasuk ahli fatrah. Ahli fatrah itu majhul ya. Itu terserah Allah ya. Surga atau neraka itu terserah Allah. Karena di ahli fatrah dia belum ada nabi yang diutus. Ahli fatrah. Jadi keadaannya majhul, terserah Allah Subhanahu wa taala. Namanya ahli fatrah. Maka kalau orang memintakan ampun kepada ahli fatrah itu kan enggak pas, enggak cocok. Orang memintakan ampun itu bagi orang yang berdosa. Ya. Ahli fatrah itu dia enggak ada taklif, belum ada kewajiban dia. Ahli fatrah itu enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban. Artinya kalau enggak ada kewajiban enggak ada dosa, majhul dia keadaannya. Itu serah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memintakan ampun maka salah dia. Ahli fatrah. Karena dia enggak ada taklif. Makanya ini tidak diizinkan Nabi SAW untuk memintakan ampun kepada ibunya.
Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Dan setelah ibunya mengasuh Nabi SAW 6 tahun ya, bersama ibunya, kemudian meninggal, diganti pengasuhannya jadduhu, kakeknya, lil abi, dari bapak yaitu Abdul Muttalib. Jadi pindah-pindah ya Nabi SAW keadaannya. Abdul Muttalib ini adalah kakek Nabi SAW yang sangat terkemuka ya. Dan setelah ya bersama Abdul Muttalib, setelah 8 tahun meninggal. Jadi ini menandakan bahwa Nabi SAW itu yang memelihara adalah Allah Subhanahu langsung ya. Dipindah. Abdul Muttalib meninggal. Nabi Muttalib ini namanya Syaibatul Hamd. Artinya uban yang memuji ya. Artinya karena waktu kecil sudah ada ubannya. Nah, setelah 8 tahun, ya kita nggak panjang biar cepat. Setelah 8 tahun kemudian kakeknya meninggal. Min ghairi kadzib artinya benar-benar ini adalah yang disabit. Tetap benar-benar terdapat dalam kitab sirah. Kemudian thumma Abu Talib bin al-Ammu kafal khidmatuhu thumma ila Syam rahal wa dzaka ba'da 'am 12 wa kana min amri Bahira mashtahar. Jadi setelah diasuh oleh kakeknya selama 8 tahun meninggal ya, kemudian diasuh oleh pamannya. Paman saudara bapaknya. Saudara bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib. Jadi saudaranya Abdullah, bapak Nabi. Thumma kemudian Abu Talib al-Ammu, paman Nabi, kafal yang mengasuh Nabi, khidmatahu yang melayani Nabi. Thumma ila Syam rahal. Kemudian paman Nabi ini sangat perhatian dan sangat sayang dengan Nabi. Ya, seperti menyayangi anak-anaknya. Ya. Jadi Nabi diajak ya. Jadi 8 tahun pindah ke pamannya, kemudian pamannya ini mengasuh Nabi sampai nanti besar. Sampai umur 40 tahun yang menjadi Nabi, kemudian sampai 50 tahun ya sebelum hijrah baru meninggal. Bersama paman, dan paman Nabi yang membela mati-matian dakwah Nabi. Ya sejak kecil. Makanya di sini Nabi SAW diajak ke Syam. Diajak ke Syam untuk bisnis, rihlah bisnis. Kenapa? Paman Nabi ini enggak mau pisah dengan Nabi, diajak terus ya. Kalau nanti ditinggal di Mekah, kasihan Nabi. Makanya sangat cinta. Dia ajak kemana-mana, sampai bisnis pun diajak ke Syam. Nah, diajak ke Syam ini, wazaka, dan itu terjadi ba'da amis naini ashar, ketika umur Nabi itu 12 tahun. Dan kita berpindah ke umur 12 tahun. Maka Nabi diajak ke rihlah perjalanan bisnis ke Syam. Berdagang. Ya. Wa kana min amri Bahira mashtahar. Dan ketika ya perjalanan ke Syam, maka Nabi SAW di sana bertemu dengan Bahira. Ya, Bahira ini adalah ahli dalam agama Nasrani. Ya, rahib, seorang ahli ibadah, seorang ahli ya paham tentang kitab Taurat dan Injil ya. Mashtahar yang sangat terkenal, artinya bertemu dengan Bahira. Nah, di sini Bahira ini mengetahui ciri-ciri kenabian, ya, mengetahui ciri bahwa anak kecil yang diajak oleh Abu Talib itu adalah seorang nabi. Ya, bahwa anak kecil yang diajak oleh Abu Talib itu adalah seorang nabi. Maka banyak sekali keanehan yang ditemukan oleh Bahira. Ya, karena dia adalah ahli dalam agama Nasrani, jadi tahu isi kitab Nasrani, kemudian juga ahli ibadah. Maka ketika Nabi SAW datang, maka ada hal-hal yang aneh ya, seperti pohon-pohon ya tunduk, kemudian Nabi dinaungi oleh awan, gak panasan ya. Kemudian banyak sekali. Maka Bahira ini menasihati pamannya untuk balik lagi, karena bahaya. Ini kalau Nabi di sini ini bisa dicari orang-orang Romawi, akan dibunuh. Ya. Nah, kebiasaan orang-orang Yahudi itu membunuh para nabi.
wa yaqtulunal anbiya. Dalam Al-Qur'an, wa yaqtulunal anbiya, mereka membunuh para nabi. Ya. Jadi Bahira ini tahu sekali karena paham tentang kitab Injil dan Taurat. Dan orang-orang ahli kitab itu kok dia benar-benar paham ya dengan kitabnya, maka dia itu mengenali Nabi SAW seperti mengenali anaknya. Nabi itu dikenal oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu seperti mereka mengenal anaknya. Ya kalau kita nih kenal anak kita ini, kalau dia nangis itu mesti tahu nih kalau ini waktunya nangis nih, mau tidur nangis dia. Nah kalau misalnya ini pingin belanja, kalau ini dia pingin mainan, orang tua itu tahu keadaan anaknya. Nah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu Nabi SAW seperti tahu anaknya. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya Nabi seperti mengetahui anaknya sendiri. Makanya Bahira tahu dia karena dia ahli dalam kitab. Oh ini Nabi datang ini. Tanda-tandanya sudah jelas semua dalam kitab. Ya. Jadi mereka sangat tahu. Makanya kenapa di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi? Karena tahu nanti di Madinah itu ada Nabi. Ya. Orang Yahudi banyak datang ke Madinah, kota Yastrib, yang menunggu Nabi baru. Ya. Tahu benar. Nah kita akan lanjutkan pada bait yang ke-13 pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.